Dengarkan ini baik-baik, jiwamu telah bangkit. Apapun yang dulu menyakitimu telah selesai. Apapun yang dulu membuatmu ragu, kini tak lagi berkuasa. Ini saatnya kau melihat dirimu dengan mata yang baru. Ini saatnya dunia memandangmu dengan cara yang berbeda. Karena mulai hari ini, kau bukan lagi diri yang lama. Kau bukan lagi jiwa yang tersesat, lelah, atau rapuh. Kini kau adalah pribadi yang telah bangkit, yang telah mengerti kemana harus melangkah, yang telah paham, tenang adalah kekuatan, dan diam adalah jawaban. Tarik napasmu dalam-dalam, dan izinkan kata-kata ini menuntunmu. Karena perjalanan ini adalah perjalanan pulang menuju dirimu yang sejati. Bab 1. Saat kesadaran itu menyapa. Ada saat dalam hidup ketika semuanya tampak berjalan sebagaimana mestinya, namun jauh di dalam dirimu ada ruang yang terasa kosong, hampa, dan tak terjelaskan. Kau bangun setiap pagi dengan rutinitas yang sama, senyum yang kau pasang karena sudah menjadi kebiasaan, langkah yang kau langkahkan karena memang begitulah seharusnya. Tapi dalam diam kau mulai mendengar suara yang berbeda. Bukan dari luar, tapi dari tempat terdalam yang sudah terlalu lama kau abaikan. Suara itu lembut, bahkan samar. Ia tak berteriak, tak memaksa, hanya hadir, menanyakan sesuatu yang membuat hatimu sedikit gemetar. Apakah ini benar-benar hidupmu, atau hanya peran yang kau mainkan selama ini? Dan saat pertanyaan itu muncul, ketahuilah, itu bukan sekadar lintasan pikiran. Itu adalah tanda pertama bahwa jiwamu mulai terbangun. Kesadaran tidak pernah datang dalam bentuk kejutan besar. Ia datang perlahan, seperti embun yang mengendap diam di pagi hari. Ia menyapamu lewat kegelisahan kecil, lewat rasa sepi di tengah keramaian, lewat renungan saat kau menatap langit yang luas dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Dan ketika kau mulai mendengar pertanyaan itu lebih sering, saat itulah pintu menuju dirimu yang sejati perlahan mulai terbuka. Kau mulai menyadari bahwa segala hal yang kau banggakan di masa lalu, gelar, harta, pencapaian, tak pernah benar-benar memberi jawaban tentang siapa dirimu. Semua itu hanya seperti baju yang kau kenakan, bisa berubah, bisa pudar, tapi tak pernah benar-benar menjadi inti dari keberadaanmu. Namun jangan salah, perjalanan menuju kebangkitan bukanlah jalan yang nyaman. Ia membuatmu mempertanyakan banyak hal yang selama ini kau anggap kebenaran mutlak. Ia menggugat segala keyakinan yang dibangun atas dasar kata orang. Ia membuatmu sadar betapa seringnya kau hidup bukan demi dirimu, tapi demi pandangan mata orang lain. Saat jiwa mulai terjaga, kau akan merasa seperti kehilangan pegangan. Orang-orang di sekitarmu mungkin tak mengerti perubahanmu. Mereka akan bertanya-tanya, mengapa kau tak lagi berambisi seperti dulu? Mengapa kau lebih banyak diam, lebih banyak merenung, lebih banyak memikirkan hal-hal yang menurut mereka tak penting? Tapi itulah tanda bahwa kau mulai berjalan ke dalam, bukan lagi keluar. Pada titik ini, kau akan mulai memahami sesuatu yang sebelumnya samar. Bahwa hidup bukanlah tentang berlari paling cepat, bukan tentang memiliki paling banyak, bukan tentang dilihat paling sempurna. Hidup adalah tentang menemukan keheningan di dalam diri. Tempat di mana kau tak lagi perlu pembenaran, tak lagi butuh pengakuan, tak lagi haus akan tepuk tangan. Hidup adalah tentang menyatu dengan dirimu sendiri, dengan kesadaran yang perlahan menuntunmu kembali ke rumah sejati. Dirimu yang paling murni, paling jujur, paling bebas dari topeng. Dan saat kau mulai menyadari ini, tiba-tiba segalanya terlihat berbeda. Orang-orang, waktu, bahkan dirimu sendiri. Akhirnya, kau akan paham bahwa kebangkitan jiwa bukan soal menjadi lebih dari orang lain. Bukan soal menjadi sempurna di mata dunia. Kebangkitan jiwa adalah tentang menerima dirimu yang paling dalam dengan segala rapuh, segala luka, segala ketidaksempurnaan yang selama ini kau tutupi. Itu adalah perjalanan pulang yang panjang, tapi setiap langkahnya akan membuatmu lebih jujur, lebih damai, lebih hidup. Bab 2. Melepaskan luka lama. Pada saat jiwamu mulai terbangun, kau akan menyadari satu kebenaran yang tak bisa lagi kau hindari. Masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi tentang luka yang selama ini kau genggam erat tanpa pernah benar-benar kau sadari.
Ada luka-luka yang kau kubur begitu dalam karena kau pikir waktu akan menghapusnya. Kau mencoba melupakan, berpura-pura kuat, menyibukkan diri agar tak perlu lagi menengok ke belakang. Tapi luka yang dipaksa diam tak pernah benar-benar mati. Ia tinggal di sudut hatimu yang paling gelap, menunggu saat yang tepat untuk kembali bicara. Dan saat kesadaranmu mulai tumbuh, kau akan mendengar suara luka itu memanggilmu, meminta untuk diakui, untuk dilihat, untuk dilepaskan. Jangan takut menghadapi lukamu sendiri. Jangan lagi kau menyangkalnya, seolah kau adalah satu-satunya manusia yang harus kuat sepanjang waktu. Luka itu bukan kutukan, ia adalah guru. Ia mengajarkanmu tentang rasa kehilangan, tentang kecewa, tentang dikhianati, tentang bagaimana rasanya rapuh. Dan justru dari sana kau belajar tentang kekuatan yang lebih sejati. Bukan kekuatan untuk berpura-pura tegar, melainkan kekuatan untuk menerima diri dengan segala luka yang ada, tanpa malu, tanpa takut. Luka membuat kita lebih manusia. Luka mengajarkan kita cara mencintai, bukan karena sempurna, tapi karena kita sama-sama pernah terluka. Ada saatnya kau akan duduk sendiri, menatap sunyi, dan untuk pertama kali dalam hidupmu, kau akan berani berkata pada dirimu sendiri, "Aku memaafkan." Bukan memaafkan mereka yang menyakitimu, bukan juga tentang siapa yang salah atau benar, tapi memaafkan dirimu sendiri. Memaafkan karena pernah terlalu lemah, pernah terlalu marah, pernah terlalu percaya, pernah terlalu berharap. Memaafkan karena selama ini kau memikul luka itu, seolah ia adalah bagian dari takdirmu. Padahal sejatinya kau punya hak untuk melepaskannya, hak untuk bebas, hak untuk memulai hidup baru, tanpa terus membawa beban yang tak lagi relevan. Proses ini memang tidak mudah. Terkadang kau akan merasa kembali jatuh, kembali terseret ke dalam gelap yang kau pikir sudah kau lewati. Tapi percayalah, itu semua adalah bagian dari penyembuhan. Penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi tentang mampu melihat luka itu tanpa lagi merasa terikat olehnya. Kau mulai sadar bahwa luka tidak lagi punya kuasa atas dirimu yang sekarang. Kau bukan lagi korban dari masa lalu. Kau adalah jiwa yang tumbuh dari setiap jatuh bangun, dari setiap luka yang perlahan kau terima sebagai bagian dari proses menjadi lebih utuh. Dan ketika akhirnya kau sampai di titik itu, dunia pun akan melihatmu berbeda. Mereka mungkin tak tahu apa yang telah kau lewati. Mereka mungkin tak paham bagaimana kerasnya kau berjuang mengobati luka yang tak terlihat mata. Tapi tanpa kata mereka akan merasakan ketenangan baru dari caramu memandang hidup. Sebab orang yang telah berdamai dengan lukanya akan memancarkan cahaya yang tak bisa dipalsukan. Cahaya yang lahir dari hati yang telah selesai dengan masa lalunya dan siap menyambut hidup dengan keberanian baru. Bab 3. Jalan sunyi yang harus kau lewati sendiri. Pada titik tertentu dalam perjalanan jiwa, kau akan sampai pada sebuah persimpangan yang tak banyak orang bisa temani. Ini bukan tentang kehilangan, bukan pula tentang ditinggalkan. Ini tentang satu fase penting yang memang harus kau jalani sendiri. Dalam sunyi, dalam hening, dalam sepi yang bahkan sulit dijelaskan pada siapapun. Tidak semua orang akan paham kenapa tiba-tiba kau memilih menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Kenapa kau mulai mengurangi percakapan yang tak berarti. Kenapa kau tak lagi berambisi seperti dulu? Bukan karena kau menyerah, tapi karena kau mulai menemukan makna di balik keheningan yang dulu kau hindari. Dalam sunyi itu, kau akan mulai berhadapan dengan dirimu sendiri secara lebih jujur. Tak ada lagi alasan untuk bersembunyi, tak ada lagi topeng yang perlu dipakai. Semua pertanyaan yang selama ini kau tunda, kini kembali mengetuk. Siapa aku, kemana aku menuju, dan apa sesungguhnya makna hidup ini bagiku? Di tengah malam yang sepi, di sudut-sudut hari yang tak tampak oleh mata orang lain, kau mulai menyadari bahwa perjalanan batin ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih jujur kepada dirimu sendiri. Dan untuk mencapai kejujuran itu, tak ada jalan lain selain melewati sunyi. Jalan sunyi ini sering terasa berat, karena disinilah kau mulai kehilangan banyak hal yang dulu terasa penting. Kau kehilangan pergaulan yang tak lagi selaras, kehilangan percakapan yang tak lagi sejalan, bahkan kehilangan banyak hal yang dulu kau kira akan selamanya bersamamu. Tapi dari kehilangan itulah kau mulai melihat
bahwa apa yang benar-benar untukmu tak akan pernah memaksa dirimu untuk mengkhianati jiwamu sendiri. Kau mulai belajar melepaskan bukan karena benci, tapi karena kau paham ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan demi ketenangan yang lebih hakiki. Namun jangan takut pada sepi, jangan takut ketika dunia mulai terasa jauh, karena justru di ruang itulah kau mulai menemukan keutuhan dirimu sendiri. Kau mulai mendengar suara hatimu yang paling jujur. Kau mulai melihat bahwa kebahagiaan tak perlu lagi dikejar dari luar, karena ia perlahan tumbuh dari dalam. Kau mulai menyadari bahwa ketenangan bukanlah tempat, bukan juga orang, tapi kondisi batin yang hanya bisa kau capai saat kau benar-benar mengenali siapa dirimu, apa yang kau butuhkan, dan apa yang tak perlu lagi kau genggam. Dan pada akhirnya, jalan sunyi ini akan membawamu kembali pada dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang haus akan pengakuan, tapi sebagai jiwa yang telah menemukan rumahnya sendiri. Dunia akan melihatmu dengan pandangan yang tak sama. Mereka akan merasakan kedewasaan baru dari caramu bersikap, dari caramu memandang segala hal. Sebab orang yang telah melalui sunyi akan kembali dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih lapang, dan langkah yang lebih tenang. Bab 4. Belajar menghargai dirimu sendiri. Di tengah perjalanan batin ini, kau akan menyadari bahwa selama ini, yang paling sering kau abaikan bukanlah dunia di sekitarmu, melainkan dirimu sendiri. Kau terlalu lama memaksa diri untuk kuat demi orang lain, terlalu lama mengorbankan rasa lelah demi penerimaan orang lain, terlalu lama membungkam suara hatimu sendiri demi membuat semua orang senang. Dan tiba-tiba, di satu momen yang sederhana namun dalam, kau akan sadar. Selama ini tak pernah ada yang benar-benar mengajarkanmu bagaimana caranya menghargai dirimu sendiri. Semua sibuk mengajarkan tentang bagaimana kau harus memberi, dan memberi, tapi lupa bahwa dirimu pun butuh ruang untuk diterima dan dipahami, terlebih oleh dirimu sendiri. Menghargai diri bukan soal memanjakan ego, bukan tentang membangun tembok tinggi dari dunia, bukan pula alasan untuk menjadi keras kepala. Menghargai diri adalah tentang berani berkata cukup ketika sesuatu mulai melukai batinmu. Ini adalah tentang memahami batasan, tentang tidak lagi memaksa dirimu bertahan di tempat yang jelas-jelas merusak kedamaianmu. Kau mulai belajar berkata jujur kepada diri sendiri, bahwa kau juga berhak memilih bahagia, memilih tenang, memilih jalan yang sejalan dengan hatimu. Kau mulai paham bahwa dirimu bukan robot yang harus selalu memuaskan orang lain. Kau adalah manusia yang juga layak mendapatkan kebaikan dari orang lain, tapi yang terpenting dari dirimu sendiri. Perjalanan ini akan mengajarkanmu bahwa tak semua cinta layak dipertahankan, tak semua pengakuan layak dikejar, tak semua perhatian pantas diberikan balasan. Kau akan belajar meletakkan dirimu pada tempat yang lebih terhormat, bukan karena ingin dianggap lebih, tapi karena kau paham nilai dirimu. Orang yang tahu menghargai dirinya sendiri tak akan membiarkan dirinya terus-menerus dihancurkan oleh cinta yang palsu, janji yang rapuh, atau hubungan yang hanya menyisakan luka. Mereka yang benar-benar telah bangkit dari dalam dirinya tahu bahwa menjaga hati sendiri jauh lebih mulia daripada terus memaksa bertahan dalam racun yang perlahan menggerogoti jiwa. Dan ketika kau mulai menghargai dirimu sendiri, kau akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kau tak lagi memaksa orang lain untuk memahamimu, karena kau sendiri sudah cukup menjadi rumah bagi hatimu sendiri. Kau tak lagi sibuk menjelaskan diri, karena apa yang kau jalani sudah cukup terang bagi mereka yang tulus melihatmu. Kau mulai tenang dalam langkahmu, tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa. Sebab kau tahu, setiap orang berjalan dengan ritme masing-masing, dan kau tak perlu lagi berlari hanya karena ingin dianggap. Pada akhirnya, saat kau benar-benar menghargai dirimu sendiri, dunia pun akan menyesuaikan caranya memperlakukanmu. Energi yang terpancar dari hatimu yang damai akan menarik hal-hal baik yang sefrekuensi. Kau tak perlu lagi berteriak atau memaksa. Orang-orang yang tepat akan hadir, bukan karena kau mengejar mereka, tapi karena mereka melihat cahayamu yang tak lagi redup. Dan saat itu terjadi, barulah kau sadar, kebahagiaan sejati memang selalu dimulai dari dalam dirimu sendiri.
Bab 5. Tidak semua orang akan memahamimu, dan itu tak mengapa. Di satu titik dalam perjalanan batinmu, kau akan sampai pada pemahaman yang sederhana, tapi seringkali menyakitkan. Tidak semua orang akan memahamimu. Tidak semua orang akan mengerti bagaimana beratnya perjuanganmu menata hati, bagaimana kerasnya kau bertarung melawan luka, bagaimana dalamnya perjalanan batin yang kau lalui. Mereka mungkin melihatmu berubah, menjadi lebih pendiam, lebih tenang, lebih selektif. Dan di balik itu semua, mereka tak pernah tahu kau sedang memilih untuk menjaga hatimu sendiri. Tak semua orang akan mengerti, dan itu tak apa. Itu bagian dari pertumbuhan, bagian dari perjalanan menuju ketenangan yang lebih hakiki. Kau tak perlu menjelaskan segalanya. Tak semua kisah perlu dipahami oleh mereka yang memang tak ingin mendengar. Ada orang-orang yang tak akan pernah bisa memahami luka yang tak mereka rasakan. Ada yang tak pernah tahu berapa banyak air mata yang jatuh dalam sunyi. Tak pernah tahu betapa seringnya kau terjatuh, bangkit, dan jatuh lagi dalam diam. Dan memang begitulah hidup. Tidak semua orang akan berjalan sejalan dengan hatimu. Tidak semua akan mengerti pilihanmu, keputusanmu, caramu memandang hidup. Tapi semakin dewasa jiwamu, semakin kau mengerti. Pemahaman dari orang lain bukanlah sesuatu yang harus selalu kau kejar. Belajar untuk tak lagi menuntut dipahami adalah bentuk kedewasaan batin yang paling hening. Kau mulai menerima bahwa mereka pun berjalan dalam ketidaksempurnaan yang sama, membawa luka yang berbeda, memandang hidup dari sudut yang tak selalu sejalan denganmu. Kau mulai paham, hidup ini bukan tentang membuat semua orang menyukai kita. Bukan tentang memastikan semua orang sepakat dengan jalan yang kita pilih. Hidup adalah tentang menapaki jalur yang paling jujur bagi hatimu sendiri. Meski kadang jalan itu tampak sunyi, tampak aneh di mata banyak orang. Dan pelan-pelan kau akan menyadari, yang paling penting bukanlah berapa banyak orang yang memahamimu, tapi seberapa dalam kau memahami dirimu sendiri. Kau tak perlu memaksa dirimu menjadi versi yang bisa diterima semua orang. Kau tak perlu lagi menyesuaikan langkah hanya demi membuat orang lain nyaman. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati lahir saat kau berhenti menjelaskan, berhenti membuktikan, dan mulai menerima bahwa hidup ini akan selalu penuh dengan perbedaan. Dan itu indah, justru karena tak semuanya harus serupa, tak semuanya harus sejalan. Saat kau telah berdamai dengan ketidakpahaman orang lain, dunia tak lagi terasa berat. Kau berjalan dengan langkah yang ringan, membawa hanya apa yang perlu, dirimu sendiri, hatimu sendiri, keyakinanmu sendiri. Dunia akan melihatmu berbeda, bukan karena mereka akhirnya mengerti, tapi karena mereka melihatmu tak lagi sibuk mencari pengakuan. Orang yang tak lagi membutuhkan pemahaman dari luar akan selalu memancarkan ketenangan yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Bab 6, hidupmu akan berubah saat kau berhenti melihat ke belakang. Ada momen dalam hidup ketika kau akan lelah terus berjalan sambil menoleh ke belakang. Lelah mengingat hal-hal yang tak bisa kau ubah. Lelah menyesali masa lalu yang seharusnya sudah kau lepaskan. Kita seringkali memenjarakan diri dalam ingatan yang pahit, membiarkan luka-luka lama, terus menyiksa batin yang kini tengah berjuang untuk sembuh. Tapi hidup ini tak pernah bergerak mundur. Waktu tak pernah menoleh, dan kau pun akan menyadari bahwa tak ada satupun hal baik lahir dari terus menatap apa yang sudah berlalu. Hidupmu akan mulai berubah saat kau benar-benar berani berjalan ke depan, tanpa lagi membawa beban masa lalu di punggungmu. Memaafkan masa lalu bukan berarti melupakan begitu saja, bukan berarti menghapus segala kenangan, membuang semua cerita, tapi memaafkan masa lalu adalah seni untuk berkata, aku sudah selesai dengannya. Aku memilih melanjutkan hidup. Setiap luka yang sudah kau lewati seharusnya menjadi bekal, bukan penjara. Setiap kesalahan yang pernah kau buat seharusnya menjadi pelajaran, bukan beban. Kau layak melangkah ke masa depan yang baru, bukan terus terjebak dalam bayang-bayang apa yang tak lagi bisa kau sentuh. Belajarlah melepaskan, bukan karena kau lemah, tapi karena kau kuat untuk berdamai. Saat kau berhenti menoleh ke belakang, kau akan mulai melihat betapa luasnya jalan di hadapanmu. Ada begitu banyak peluang, begitu banyak keindahan yang selama ini terlewat hanya karena pandanganmu terlalu terpaku pada apa yang hilang. Kadang kita lupa bahwa apa yang hilang memang harus pergi,
agar kita punya ruang bagi sesuatu yang baru untuk datang. Jangan biarkan bayangan masa lalu menutup cahaya yang seharusnya kini mulai menyinarimu. Belajar menatap ke depan adalah keberanian yang tak semua orang sanggup lakukan. Tapi ketika kau sanggup, kau akan paham, hidup ternyata tak sesempit yang dulu kau kira. Hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat tiba, siapa yang paling banyak punya, siapa yang paling sempurna. Hidup adalah tentang siapa yang paling mampu melepaskan beban agar bisa berjalan lebih ringan. Orang yang terus menoleh ke belakang akan selalu tersandung oleh masa lalu. Tapi mereka yang berani menatap ke depan akan selalu menemukan jalan, bahkan ketika jalannya tampak sunyi. Biarkan masa lalu tetap di tempatnya, sebagai pelajaran bukan penjara. Kau tak dilahirkan untuk hidup dalam bayang-bayang, tapi untuk berjalan di bawah cahaya yang baru. Dan saat kau benar-benar berani menatap ke depan, hidupmu akan mulai berubah. Dunia akan memandangmu bukan sebagai seseorang yang terluka, tapi sebagai seseorang yang tumbuh. Orang akan melihat ketegasanmu, melihat kebijakanmu, melihat bagaimana kau mampu melepaskan tanpa marah, melangkah tanpa ragu. Sebab mereka yang telah berhenti menoleh ke belakang selalu punya pandangan yang lebih jernih tentang masa depan. Bab 7, tenanglah, segalanya sedang berjalan menuju tempat yang benar. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa lambat, membingungkan, bahkan seperti tak bergerak. Kau bertanya-tanya, mengapa perjuanganmu belum membuahkan hasil? Mengapa doa-doamu belum terlihat jawabannya? Mengapa jalan yang kau tempuh terasa sepi dan sunyi? Tapi percayalah, hidup tak pernah benar-benar diam. Semesta bekerja dengan caranya sendiri. Diam-diam, perlahan, membawa setiap langkahmu menuju tempat yang seharusnya. Kadang kita terlalu sibuk ingin cepat tiba, hingga lupa bahwa semua yang baik butuh waktu untuk bertumbuh. Tenanglah, apa yang sekarang terasa lambat, suatu hari akan kau syukuri karena ia sedang membentukmu, bukan menghukummu. Ada kebijaksanaan besar di balik waktu yang berjalan pelan. Kau mungkin tak menyadarinya hari ini, tapi suatu hari nanti kau akan menoleh ke belakang dan berkata, "Untung saat itu aku bersabar." Sebab segala yang tergesa hanya akan membuatmu terjebak pada apa yang belum matang. Kesabaranmu hari ini adalah benih dari masa depanmu yang lebih tenang. Jangan terburu-buru menuntut jawaban dari semesta. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan dari hidup. Biarkan segala sesuatunya mengalir sebagaimana mestinya. Apa yang memang untukmu tak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang bukan untukmu tak akan pernah kau paksa datang. Di balik diamnya hari-harimu, ada banyak hal yang sedang dibenahi oleh waktu. Ada relasi yang pelan-pelan dipulihkan, ada luka yang perlahan disembuhkan, ada mimpi yang diam-diam disiapkan agar kelak bisa datang dalam bentuk yang lebih indah. Jangan biarkan kecemasan membuatmu lupa bahwa hidup punya ritmenya sendiri. Kau tak perlu berlari lebih cepat dari takdir. Kau hanya perlu percaya, tetap melangkah, dan menjaga hatimu agar tak patah di tengah perjalanan. Karena apapun yang sedang kau jalani, percayalah, semua ini bukan tanpa arah. Kau mungkin tak selalu paham kenapa hidupmu berjalan seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Setiap air mata, setiap kegelisahan, setiap rasa lelah yang kau simpan dalam diam, semuanya didengar, semuanya dilihat. Dan meski jawabannya tak selalu datang secepat yang kau mau, percayalah, ia selalu datang tepat saat kau benar-benar siap menerimanya. Semua yang saat ini kau jalani sedang mematangkan dirimu, sedang menguatkan jiwamu, sedang membentuk keteguhan hatimu. Jangan sia-siakan proses ini dengan terlalu sering mengeluh atau menyalahkan takdir. Dan ketika waktunya tiba, kau akan mengerti mengapa semua harus berjalan setenang ini. Mengapa kau perlu melewati hari-hari yang tampak hampa? Kenapa kau perlu bersabar begitu lama? Kenapa jalur yang kau tempuh terasa begitu panjang? Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cara hidup membentukmu agar kau benar-benar siap saat nanti waktumu tiba. Jadi tenanglah, percayalah. Segalanya sedang berjalan menuju tempat yang benar. Bab 8. Biarkan hatimu membimbingmu. Ia lebih tahu kemana kau harus pergi. Di tengah ribuan suara yang mencoba memberitahu kemana kau harus melangkah, ada satu suara yang paling sering kau abaikan. Suaramu sendiri, hati kecilmu. Suara yang tak lantang,
tak memaksa, tapi selalu ada, selalu hadir, selalu menuntun ke arah yang sebenarnya paling sesuai untukmu. Dunia ini akan terus berkata apa yang benar dan salah, apa yang pantas dan tidak, apa yang layak dan sebaiknya ditinggalkan. Tapi kebenaran yang sejati, yang paling murni, tak pernah benar-benar datang dari luar. Ia datang dari dalam hatimu. Dan hatimu lebih tahu kemana kau harus melangkah, bahkan saat logikamu masih ragu. Kau akan banyak menjumpai persimpangan dalam hidup. Banyak pintu terbuka yang seolah menjanjikan kebahagiaan. Banyak jalan yang tampak menggiurkan di mata orang lain. Tapi tidak semua jalan diciptakan untuk kakimu. Tidak semua pintu layak kau masuki. Disinilah hatimu akan membisikkan isyarat yang tak semua orang bisa mengerti. Mungkin jalur yang kau pilih tampak aneh bagi dunia. Mungkin langkahmu dianggap lambat, tak sesuai arus, tak sejalan dengan mereka yang terburu-buru. Tapi percayalah, hatimu tak pernah menuntunmu pada kehancuran. Ia selalu tahu di mana tenangmu, di mana damai sejatimu menunggu. Kadang mengikuti hati sendiri bukan keputusan yang mudah. Ada rasa takut, ada cemas, ada kekhawatiran tentang masa depan yang belum tampak jelas. Tapi sesungguhnya, hatimu bukan hanya sekadar tempat rasa. Ia adalah bagian terdalam dari kesadaranmu. Ia tahu luka mana yang perlu kau hindari. Ia tahu tempat mana yang membuat jiwamu layu. Saat kau berani mengikuti suara hatimu, kau sedang memulai hidup yang benar-benar utuh. Hidup yang tak lagi menukar ketenangan dengan pengakuan. Tak lagi menggadaikan kebahagiaan hanya demi terlihat benar di mata orang lain. Jangan remehkan bisikan kecil dalam hatimu yang selama ini kau abaikan. Ia lebih jujur dari apapun yang diajarkan orang padamu. Ia lebih murni dari semua nasihat yang mungkin kau dengar. Hatimu tahu kapan kau harus diam, kapan kau harus bergerak, kapan kau harus melepaskan, dan kapan kau harus bertahan. Dengarkan ia dengan tenang, dengan sabar, dengan penuh kepercayaan. Kadang yang paling sulit adalah percaya bahwa kita sendiri sudah cukup tahu apa yang benar bagi hidup kita. Tapi saat kau mulai percaya pada hatimu sendiri, kau akan merasa lebih damai, lebih ringan, lebih hidup. Dan kelak, saat kau menoleh ke belakang, kau akan sadar, semua keputusan terbaik dalam hidupmu bukan yang diambil dengan tergesa karena takut tertinggal, bukan pula yang diambil demi membuktikan sesuatu kepada siapapun. Keputusan terbaik selalu lahir dari hati yang tenang, dari jiwa yang paham betul apa yang ia butuhkan. Jadi tak perlu terburu-buru, tak perlu ragu, biarkan hatimu membimbingmu, sebab ia lebih tahu kemana kau harus pergi. Bab 9, perlahan hidupmu akan mulai menemukan irama yang baru. Tak ada yang benar-benar berubah dalam semalam. Semua hal besar dalam hidup ini selalu tumbuh dari hal-hal kecil yang terus kau lakukan dengan setia. Kau mungkin tak menyadarinya, tapi setiap langkah yang kau ambil hari ini, setiap keputusan yang kau buat dengan lebih tenang, setiap kali kau memilih mendengarkan hatimu sendiri, semua itu sedang membentukmu menuju hidup yang lebih selaras. Perlahan, hidupmu mulai menemukan irama yang baru. Bukan lagi irama yang keras, tergesa, dipenuhi ambisi tanpa arah, melainkan irama yang lebih lembut, lebih seimbang, lebih sesuai dengan detak batinmu sendiri. Kau akan mulai merasakan bagaimana tenang itu bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia mulai tinggal di dalam langkah-langkah kecilmu. Kau tak lagi terburu-buru mengejar pengakuan, tak lagi sibuk membandingkan dirimu dengan perjalanan orang lain. Kau mulai paham bahwa hidup ini punya waktunya sendiri untuk masing-masing jiwa. Kau mulai bisa menikmati proses, tanpa harus selalu tahu kemana hasil akan membawamu. Dan dalam ketenangan itulah, semesta perlahan membuka jalannya. Kau mulai melihat bahwa semua yang dulu tampak gelap, kini perlahan menemukan titik terang. Bukan karena keajaiban datang tiba-tiba, tapi karena hatimu kini lebih siap menerimanya. Hidup yang menemukan iramanya sendiri akan terasa lebih ringan. Kau tak lagi memaksakan apapun. Kau membiarkan segala sesuatu mengalir sebagaimana mestinya. Orang-orang yang tidak lagi selaras akan pergi dengan sendirinya. Kesempatan yang memang bukan untukmu akan menyingkir tanpa kau perlu memaksanya. Tapi di saat yang sama, hal-hal baru mulai datang. Orang-orang baru, peluang baru,
keheningan baru yang lebih menenangkan. Semua ini adalah hasil dari keberanianmu menjaga dirimu sendiri, menata ulang hidupmu dengan lebih sadar, lebih sabar, lebih lembut. Pada akhirnya kau akan memahami, hidup bukan soal siapa yang lebih cepat, lebih kaya, lebih dipuji. Hidup adalah tentang bagaimana kita mampu berjalan dengan damai, tanpa kehilangan arah, tanpa mengkhianati hati sendiri. Kau mulai sadar bahwa damai bukanlah tempat, bukan juga orang. Damai adalah irama yang ada dalam diri kita sendiri. Irama yang membuatmu tahu kapan harus berhenti, kapan harus melangkah, kapan harus bersabar, kapan harus melepaskan. Dan ketika kau mulai menari dalam irama itu, kau akan merasa hidup ini ternyata jauh lebih indah dari apa yang dulu pernah kau duga. Dan disitulah dunia mulai melihatmu berbeda. Bukan karena kau lebih sempurna, tapi karena mereka merasakan ketenangan yang terpancar dari caramu menjalani hari. Tak lagi ada kegelisahan yang memaksamu berlari, tak lagi ada kekosongan yang memaksamu mencari. Kau telah menemukan dirimu, dan dirimu kini telah menemukan iramanya sendiri. Bab 10, kini saatnya. Kau berdiri, dunia menantimu dengan cara yang baru. Setelah perjalanan panjang yang penuh diam, luka, pertanyaan, dan perenungan, tibalah kau di titik ini. Titik di mana jiwamu tak lagi sama seperti saat kau memulainya. Kau bukan lagi pribadi yang mudah goyah oleh kata-kata orang lain. Bukan lagi sosok yang haus validasi dan tergesa membuktikan sesuatu. Kini, kau telah menjadi lebih tenang, lebih dalam, lebih bijaksana. Bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena kau telah menyatu dengan dirimu sendiri. Dan saat itulah, kau mulai mendengar panggilan yang berbeda. Panggilan yang lembut tapi pasti, kini saatnya kau berdiri. Dunia menantimu, bukan sebagai sosok yang harus diakui, tapi sebagai jiwa yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dunia luar belum banyak berubah. Ia masih gaduh, masih menuntut, masih penuh ilusi yang membuat banyak orang tersesat. Tapi kini kau melihatnya dengan mata yang berbeda. Mata yang jernih, mata yang telah ditempa oleh keheningan, oleh luka yang kau terima dengan sabar, oleh pertanyaan yang tak semua harus dijawab. Kau tidak lagi datang untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk hadir sepenuhnya sebagai dirimu. Dunia akan merasakannya. Mereka akan merasakan getar yang berbeda dari caramu melangkah. Tak lagi penuh kepanikan, tapi penuh keteguhan. Tak lagi dipenuhi kebisingan, tapi diiringi kebeningan batin yang tak bisa dipalsukan. Bangkitnya jiwamu bukan tentang menjadi tinggi, tapi tentang menjadi dalam. Bukan tentang mendominasi, tapi tentang menyadari. Kini kau tahu bahwa cahaya sejati bukan yang silau, tapi yang menenangkan. Kau tak perlu lagi melawan siapapun, tak perlu menantang dunia untuk membuktikan kekuatanmu. Karena kekuatanmu kini tak lagi berakar dari amarah, tapi dari pemahaman. Pemahaman bahwa hidup ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang paling bersinar di atas panggung, tapi tentang siapa yang mampu tetap berdiri teguh. Bahkan ketika tak ada sorotan, apapun yang mengarah padanya. Dunia memang telah menunggumu, tapi bukan sebagai versi luar dirimu yang dulu. Dunia menunggumu dalam bentuk yang baru, dalam kesadaranmu yang lebih utuh, dalam hatimu yang lebih tenang, dalam langkahmu yang tak lagi mencari-cari tempat, karena kau telah menemukan rumahnya di dalam diri sendiri. Dan ketika kau berjalan kembali ke dunia dengan cahaya yang baru ini, kau tak akan lagi mencari arah, karena arah itu kini berasal dari dalam, bukan lagi dari peta yang diberikan orang lain, tapi dari kompas jiwa yang selama ini kau temukan dalam keheninganmu sendiri. Kini, perjalananmu telah sampai di sini. Bukan karena segalanya telah selesai, tapi karena dirimu telah kembali mengenali siapa yang sesungguhnya tinggal di balik setiap luka, setiap tanya, setiap harapan yang pernah hampir padam. Kau tak lagi perlu berlari, tak lagi perlu menjelaskan, membuktikan, atau mengejar apapun yang bukan milikmu. Karena kini kau tahu, dunia akan melihatmu berbeda, bukan karena dunia berubah, tapi karena jiwamu yang telah bangkit. Jangan lupakan ini. Ketika hatimu telah damai, ketika langkahmu telah tenang,
Ketika kau menerima dirimu seutuhnya, maka hidup akan mengalir ke arah yang benar, tanpa perlu lagi kau paksa. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Teruslah melangkah dengan penuh cinta. Karena dunia tak butuh lagi orang yang sempurna, dunia hanya butuh lebih banyak jiwa yang telah pulang ke dirinya sendiri.